Baru aja nyeduh kopi mau istirahat trailer Miss Marvel rilis. Ada ini gue record benar-benar abis ngedit video penjelasan detail No Way Home. Buat yang belum nonton, tonton aja dulu, itu keren banget sumpah, detailnya bener-bener diperhatiin banget sama Marvel Studio. Dan lu gak akan sadar kalau detail itu ternyata ada di dalam filmnya gitu. By the way, gue mau nanya, udah ada yang kenal belum sih sama Miss Marvel? Kalau menurut gue sih kayaknya udah banyak yang kenal ya, cuman origin story-nya kayaknya belum banyak yang tahu. Kalau belum banyak yang tahu soal origin, sepertinya video ini sekalian ngejelasin aja ya asal-usul dari Miss Marvel sedikit, biar kalian gak terlalu buta banget sama origin story-nya, biar nanti lu gak kebingungan ketika nontonnya di Juni. Anyway, seperti biasa di like dan di subscribe dulu agar kalian bisa terus update video terbaru dari gue. Seperti biasa, welcome back to Clip on X Breakdown. Di awal kita akan diperlihatkan tokoh utama sekaligus karakter Miss Marvel itu sendiri yang mempunyai nama asli Kamala Khan. Jika mengacu pada komiknya, Kamala Khan adalah seorang remaja keturunan Pakistan dengan agama Muslim, dan dia itu diceritakan pindah nih dari tempat kelahirannya yaitu Pakistan ke New Jersey. Nah, kalau di komik itu dia memiliki garis keturunan Inhuman yang diaktifkan oleh bom Terrigen atau gas Terrigen gitulah. Kalau di MCU ini kayaknya kita nggak akan mendapat origin story itu karena bakal dirubah total kayaknya ya. Kamala Khan versi MCU ini diperkenalkan sebagai sosok orang biasa aja kayak ya pada umumnya aja. Walaupun nanti kekuatannya itu sebenarnya konsepnya itu sama kayak komik ataupun gamenya. Cuman cara merepresentasikannya itu berbeda. Kalau di komik atau di gamenya itu kan dia dapat menjadi manusia polymorph dengan kemampuan untuk meregakkan seluruh tubuhnya sesuai dengan kemauan dia. Namun gue sadar kenapa MCU tidak menerapkan sistem kemampuan super polymorph kepada Kamala Khan ini. Itu dikarenakan sebentar lagi kita akan menyaksikan kehadiran Reed Richards di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sebagai variannya Reed Richards ini. Dan juga pada film Fantastic Four versi MCU sendiri sudah tahap pengembangan di mana sutradaranya sendiri sudah terpilih yaitu John Watts. Jadi agak kurang srek aja gitu mungkin kalau nanti ada dua pahlawan super dengan kemampuan yang hampir mirip. Kamala Khan sendiri memang diceritakan sebagai penggemar berat superhero, terutama Carol Danvers. Jadi kalau untuk kisah yang ini kayaknya nggak bakal dirubah sama Marvel Studio ya. Dimana kali ini bakal diceritakan ya sebagai sosok anak SMA muslim yang punya imajinasi tinggi terhadap superhero hingga akhirnya keinginannya ini jadi terwujud gitu. Ya intinya pesan yang akan disampaikan pada trailer ini tuh ya kayak gini sebenarnya gitu. Pada adegan awal trailer kita akan diperlihatkan Kamala Khan yang sedang mengikuti kelasnya di sekolah. Namun bukannya belajar yang benar gitu, dia malah menggambar apapun sesuai dengan imajinasinya dia nih. Kalau kita perhatikan ada gambar babi terbang, terus di bawahnya itu ada gambar Ant-Man yang melawan Man-Ant kayak dibalik gitu ya versinya sama si Kamala Khan ini. Itu imajinatifnya dia doang benar. Dan emang benar-benar imajinatif banget sih si Kamala Khan ini. Terus di bagian bawah kayak ada semacam catatan reminder gitu kalau hari ini bakal belajar mengemudi. Terus kalau kita perhatikan di sini si Kamala itu kayaknya suka banget ya sama warna ungu, dari mulai kukunya, terus juga buku di sebelahnya itu kayak berwarna ungu juga. Dari situ kelihatan ya kalau doi itu lagi belajar sejarah ya. Emang sih gue juga zaman kalau SMA gitu ya, pelajaran sejarah itu emang fix tidur cuy. Jadi ketika adegan ini jalan lagi, kita akan diperlihatkan komik efek dari imajinasi Kamala Khan yang emang menjadi title Marvel Studio. Tapi stylenya itu tidak seperti Marvel Studio pada biasanya. Ini lebih ke komik accurate lagi seperti beberapa film Marvel yang zaman dulunya itu. Kita juga bisa perhatikan bahwa logo dari Marvel Studio sendiri mendapatkan efek komik gitu. Tapi kalau lu slow motion pada adegan ini, lu akan sadar bahwa Marvel Comic Effect ini memperlihatkan salah satu karakter mutant di X-Men yaitu Colossus. Teori ini gue dapatkan dari channel Screen Crush. Jelas ini jadi singgungan besar bahwa kini lisensi mutant itu sudah berada di tangan Marvel Studio. Ajang besarnya itu nanti ada di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jadi bisa dibilang film Doctor Strange 2 itu bener-bener jadi ajang flexingnya Marvel Studio buat ngasih tahu ke semua kalangan dan penontonnya kalau sekarang mereka punya banyak karakter superhero yang bener-bener bakal dikembangin secara sah oleh
oleh rumah produksinya langsung. Lanjut ke trailer, kita akan diperlihatkan beberapa efek komik yang emang hal ini kayaknya bakal dijadikan ciri khas dari series ini karena Kamala Khan itu suka banget berimajinasi. Kemudian kita bisa melihat Kamala ini dipanggil karena sepertinya ia terlibat masalah. Jika kalian perhatikan secara detail lagi, jaketnya Kamala Khan itu berwarna ungu. Itu makin mempertegas bahwa dia itu emang suka banget warna ungu. Terus kalau kita perhatikan di situ ada huruf GWW. Sebenarnya ini nama si gurunya ini ya, Wilson. Ternyata ini juga bisa jadi referensi ke G. Willow Wilson. Dia adalah salah satu penulis kisah komik dari Miss Marvel itu sendiri yang kebetulan dia juga beragama Muslim. Kemudian kalau kita perhatikan di belakang Kamala Khan itu ada sebuah poster kucing yang bertuliskan Hang in There. Ini bisa aja mereferensikan Goose, kucing oranye miliknya si Carol Danvers. Namun ini semua bisa aja sangat masuk akal karena Carol Danvers itu sempat di bumi beberapa kali. Pertama pas dia itu sempat ke bumi lagi itu pas dia pulang bawa Tony Stark yang terjebak di Benatar. Terus dia juga sempat kembali pada Final Battle Endgame setelah The Blip. Bisa jadi Carol Danvers ini emang sempat menetap di bumi sementara dan mengajak Goose. Maaf ya ada noisy ganggu. Di luar lagi hujan cuy. Dilanjut dengan efek jam berputar menandakan waktu sekolah berakhir. Lagi-lagi ini adalah representasi dari imajinasi Kamala Khan. Kemudian diperlihatkan Kamala Khan yang sedang bengong dengan sinematografinya tuh berputar. Tapi kalau kita perhatikan di belakangnya itu ada poster Community College. Yang berarti si Kamala Khan ini mungkin berada di jenjang SMA dan sebentar lagi mau lulus atau mau kuliah. Kemudian kita diperlihatkan salah satu karakter yang bernama Zoe Zimmer atau Zoe Zimmer. Dia itu kayaknya penggambaran karakternya ala-ala anak cewek cakep yang populer gitu di sekolahnya. Tapi dia juga kayaknya digambarkan suka ngeledekin Kamala ini. Karena pada adegan ini dia tuh kayak nanya ke Kamala, baju Avengers lagi ya? Tapi pertanyaannya itu tuh kayak lebih ke ngeledek gitu karena si Kamala ini sangat ngefans banget sama Avengers. Terus kalau lu perhatikan bajunya si Kamala itu ada 3 anggota Avengers, The Wasp, Carol Danvers dan juga Valkyrie. Mereka bertiga adalah kelompok A-Force. Walaupun sebenarnya nggak pernah disebut sebagai A-Force ya, tapi aksi heroik bersamanya itu sudah dimunculkan duluan pada saat peperangan melawan Thanos di Final Battle Endgame. Terus kalau lu perhatikan di sini Kamala Khan itu pakai baju yang sama ketika dia dipanggil oleh Mr. Wilson. Bisa jadi si Kamala ini terlibat adu mulut hingga akhirnya dia dipanggil. Kalau kita perhatikan seisi series ini tuh walaupun berbeda origin story, tapi kalau lu perhatikan lagi cukup akurat ya dari segi penggambaran Kamala Khan-nya dan beberapa karakter lainnya. Ini penggambaran sifatnya doang sih sebenarnya. Contoh di situ ada Bruno yang emang si Bruno ini ada di komiknya aslinya juga. Terus ada Nakia Bahadir. Dia juga salah satu temannya si Kamala yang kebetulan agamanya sama-sama Muslim. Bahkan kalau lu perhatikan warna kerudungnya si Nakia itu benar-benar mirip kayak komiknya. Sedangkan Bruno-nya itu digambarkan agak berbeda ya karena kalau di komik itu doi rambutnya agak-agak gondrong gitu. Berlanjut pada scene di mana Kamala itu lagi ngeluarin unek-uneknya soal Zoe Zimmer yang selalu so cakep dan menganggap si Kamala itu kayak orang aneh lah. Tapi kalau lu perhatikan tempat mereka nongki ini adalah tempat yang sesuai dengan yang ada di komiknya yaitu Circle Q. Terus kita juga bisa melihat di situ ada sebuah homemade suit. Ini adalah suit homemade ala-ala Captain Marvel gitu. Cuman kayaknya yang versi zaman dulunya gitu ya. Ini kayak apa ya? Kayak versi yang dia Captain Marvel yang pertama ya. Berlanjut pada adegan di mana Kamala Khan itu terpersona dengan seorang murid bernama Kamran. Lagi-lagi doi itu punya imajinasi yang digambarkan lewat komik efek lagi. Bagus, ini gue suka konsepnya kayak gini tuh, unik lah pokoknya. Bener-bener wajah baru banget lah buat Marvel Studio. Berlanjut lagi di saat dimana si Kamala itu sedang dalam kelas gitu kayaknya. Lagi make ala-ala proyektor gitu buat belajar presentasi. Namun bukannya nyimak, si Kamala ini malah menghayal jadi superhero menggunakan baju homemade-nya Captain Marvel lengkap dengan akrobat superhero landing. Dia juga sempat berhayal dia pakai baju Carol Danvers yang legit atau yang asli di sebuah acara dengan menggunakan mahkota dan memegang bunga. Jadi dia itu kayak berimajinasi pakai kostum yang si Captain Marvel yang akurat itu, tapi dia di acara kayak semacam apa ya, Avengers Con gitu, kayak Comic Con gitulah pokoknya. Terus dia mendapat banyak pujian lah. Kayak acara-acara apa ya, kayak acara-acara cosplay wibu gitu lah ya pokoknya. Kemudian dia kembali berimajinasi kalau ternyata si Kamala itu dikasih bunganya sama Kamran, lengkap dengan setelan ala-ala anak orang kaya gitu yang bawa mobil sport.
Itu Porsche ya by the way. Tulis di kolom komentar kalau salah. Baru deh si Kamala ini sadar dari imajinasinya itu. Bisa dibilang saking akutnya si Kamala ini, dia tuh sampai bodo amat gitu loh sama sekolah dan juga masa depannya. Saking dia pengen jadi superhero-nya. Dilanjut pada dialog dari Kamala yang sedang ngobrol dengan Bruno. Dia bilang kalau dia tuh udah terlalu lama hanyut di dalam dunia imajinasi atau fantasinya dia ini. Dialog ini dibarengin dengan Kamala yang mengikuti sholat berjamaah di sebuah masjid. Ini mantap sih. Tapi by the way, doi masuknya mazhab mana ya kalau kayak begini? Gue lupa deh. Tapi gue inget kok dulu sempat ngeliat gitu kayak orang timur gitu. Gue nggak tahu orang India atau orang apa. Doi itu sholatnya emang kayak gini cuy, kayak kelihatan rambutnya gitu masih. Entahlah, coba tulis di kolom komentar. Kemudian berlanjut pada Kamala Khan dan Bruno yang sedang menghadiri acara yang diimajinasikan oleh Kamala tadi. Acara ini kayak sejenis Comic Con atau apa ya, bisa dibilang kayak acara wibu gitulah ya. Tapi ini khusus untuk Avengers fans gitu. Kita juga bisa lihat di situ ada lanyard tulisannya tuh kayak apa ya? Kayak Avengers Con kayaknya deh. Terus diperlihatkan statue dari Captain Marvel yang mana baju ini tuh sangat sama persis seperti yang ada di Avengers Endgame. Jadi ini bukan baju versi yang kripunya. Ini makin menguatkan teori bahwa Carol Danvers itu kayaknya akan beberapa saat berada di bumi setelah pertarungan di Final Battle Endgame. Berlanjut pada Kamala yang sedang ngaca dengan menggunakan homemade suitnya. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa macam tempelan dari mulai Vector, superhero perempuan gitu. Kemudian ada beberapa tempelan kayak kucing hitam dan lain-lain. Nah kalau lu perhatikan pada Vector superhero, lu bisa lihat kalau Vector itu punya kayak jubah atau slayer berwarna merah. Jika lu perhatikan dan lu lihat kostum final Miss Marvel, lu akan sadar kalau dia itu juga menggunakan slayer berwarna merah. Di adegan berikutnya kita bisa melihat Kamala Khan yang kayaknya baru balik sekolah. Kita bisa lihat sampai helm-helmnya aja itu kayak ada logo Captain Marvel gitu ya anjir. Emang segitu akutnya lah pokoknya nih orang sama Carol Danvers. Bahkan sampai jaketnya aja lu perhatiin. Jaketnya itu kayak ada badge dan ternyata badge-nya itu badge yang mirip banget sama jaketnya si Carol Danvers waktu jadi pilot. Terlebih lagi kayaknya nggak itu doang, tapi jaketnya itu dia emang kayak dari warnanya pun kayak dibikin mirip banget ya. Berlanjut pada adegan saat si Kamala Khan itu sedang masuk ke sebuah gudang. Kayaknya ini tuh bisa jadi gudang rumahnya gitu ya. Cuman kalau gudang ala-ala Amerika itu kenapa selalu di atas loteng gitu ya? Jadi mungkin kayak ala-ala rumah klasik Amerika yang ada tangga portable buat ke loteng gitu. Terus kalau kita perhatikan secara detail lagi, ini tuh kayak bukan sembarangan gudang ya. Karena kalau lu perhatikan ini tuh mirip kayak sebuah lab terbengkalai gitu. Dan kita bisa melihat beberapa peralatan yang emang gak terlalu jelas itu apa. Tapi intinya itu tuh kayak ketutup kain putih gitu. Dan biasanya kalau lab-lab itu ditutup pakai kain putih juga ya. Terlebih lagi ada jas lab juga yang makin memperkuat bahwa bisa aja keluarga Kamala Khan ini emang bukan bangsa Inhuman. Namun mereka salah satu ilmuwan terkemuka yang bisa aja begitu. Mirip kisahnya kayak Peter Parker Andrew ya, yang Richard Parkernya tuh jadi ilmuwan juga gitu. Terus kita dilanjut pada Kamala Khan yang menemukan sebuah box atau kotak gitu yang isinya terdapat sepasang gelang. Kalau kita perhatikan gelangnya itu kayak semacam mirip-mirip kayak Ten Rings-nya Shang-Chi, tapi di satu sisi dia tuh punya energi yang berbeda karena begitu diambil sama si Kamala Khan aja, lampu di belakang Kamala Khan itu langsung konslet gitu. Baru deh kita diperlihatkan Kamala yang mencoba menggunakan gelang itu yang ternyata dia itu sedang berada di acara Avengers Con atau Avengers Expo atau apalah itu, pokoknya di acara yang wibu eta. Kita bisa lihat efeknya tuh langsung nyala gitu ya, sekilas emang mirip kayak efek dari Ten Rings, tapi kalau lu perhatikan motor lewat. Tapi kalau lu perhatikan lagi itu tuh kayak ada sebuah logo ya. Bisa aja logo itulah yang menjadi cikal bakal dari gelangnya Kamala Khan ini. Di satu sisi kita kan pasti kayak ngerasa gitu kalau ini tuh emang beda banget dari komik ya. Karena si Kamala itu bukan bangsa Inhuman. Namun kalau lu slow motion lagi adegan ini lu akan sadar bahwa ada something di dalam diri Kamala Khan yang membuat dirinya itu worthy atau bisa menggunakan kekuatan dari gelang ini. Jadi mungkin gelang ini tuh sebenarnya nggak bisa dipakai oleh sembarangan orang gitu. Jadi cuma si Kamala Khan aja nih mungkin yang cocok gitu. Kalau menurut gue pribadi sih logik aja ya, karena kalau gelang itu nggak cocok sama dia, gelang itu nggak mungkin bisa tuh ngeluarin energinya gitu. Jadi bisa aja Kamala Khan itu mungkin bukan keturunan dari bangsa Inhuman, tapi apapun keturunan Kamala Khan nanti di seriesnya, sepertinya emang akan ada kaitan erat dengan gelang tersebut. Bahkan kalau kita perhatikan lagi dan lu bener-bener zoom terus lu slow-mo, lu akan sadar seolah-olah logo pada gelang itu aktif ketika disentuh oleh Kamala Khan dan langsung mengunci gitu
tuh gelangnya. Berarti emang ada something di Kamala Khan ini. Terus efek dari gelang ini tuh bener-bener instan cuy. Mata dari Kamala Khan itu langsung berubah warna. Hal ini benar-benar percis sama seperti Monica Rambeau dan juga Carol Danvers ketika baru pertama kali mendapatkan kekuatan. Kalau Carol Danvers itu pas banget dia kena ledakan energi core. Matanya tuh kayak berubah gitu ya warnanya. Nah, hal ini sama persis seperti yang dialami oleh Kamala Khan. Terus kalau kita perhatikan di belakang Kamala itu ada cameo dari desain patung gitu. Ini tuh patung Rocket Raccoon yang mana Rocket ini jadi salah satu anggota Guardian of the Galaxy yang bertahan pada peristiwa The Snap. Kalau kita perhatikan juga warna efek dari gelang ini tuh ungu ya. Dan warna ungunya itu mirip banget seperti Power Stone. Bisa aja gelang ini hasil eksperimen gitu dari Power Stone dan akhirnya mendarat di bumi. Hal ini terjadi karena energi atau kekuatan Carol Danvers aja masih ada sampai sekarang, padahal seluruh Infinity Stone sudah dimeledukin sama Thanos. Bisa aja gelang ini ada kaitannya dengan Infinity Stone, bisa aja gelang ini nih adalah Quantum Bands. Quantum Bands ini kalau di komik itu dipakai sama Quasar atau Kasar ya pokoknya bacanya gitu. Quantum Bands ini dapat memanipulasi energi dengan kekuatan besar dari Cosmic Being Aeon. Nah, ada juga yang berteori kalau gelang ini adalah Negaband yang merupakan sebuah gelang berkekuatan super ciptaan teknologi bangsa Kree. Ini bisa saja terjadi mengingat kosmik itu luas cuy. Marvel bisa mengambil berbagai macam referensi gelang buat si Miss Marvel ini. Saat dia memakai gelang itu, dia emang seolah-olah menembus dimensi atau alam bawah sadarnya gitu. Dan kalau lu perhatikan di sini ada Easter egg cosplay Iron Man dan juga Shield Captain America. Nah, kalau lu perhatikan pada scene berikutnya kita bisa melihat ada sebuah kepulan asap yang berada di dekat sebuah pintu. Kita throwback sedikit kalau si Kamala Khan ini di komik itu kan Inhuman ya. Kekuatan dia itu aktif ketika terkena asap atau bom gas gitu dari Terrigen. Nah, mungkin aja asap inilah yang membuat si Kamala Khan akhirnya worthy atau cocok gitu pakai gelangnya. Bisa jadi ya kayak gitu. Pokoknya intinya mungkin ada proses di mana dia itu bakal diceritain mengapa dia itu cocok pakai gelang itu, entah dari keluarganya yang cerita atau orang tuanya nanti. Berlanjut pada adegan di mana Kamala Khan hampir ketahuan oleh ayahnya. Ayahnya sendiri bernama Yusuf Khan, terus ada kakaknya yang bernama Amir Khan. Nah, jika kita perhatikan pada adegan ini, kita akan sadar bahwa peran imajinasi dari Kamala Khan itu sangat dibutuhkan sekali dalam memanipulasi bentuk energi ke bentuk sesuai imajinasinya. Kali ini ia mendorong pintu menggunakan imajinasinya itu kan. Pada adegan ini kita juga bisa melihat beberapa poster Captain Marvel yang sebenarnya foto Captain Marvelnya itu tuh dari cover komik ya. Adegan dilanjut pada Circle Q yang meleduk. Dilanjut lagi pada Kamala Khan yang kembali menggunakan kekuatannya itu di sebuah tempat. Jika kita perhatikan si Kamala Khan itu pakai baju panjang ala-ala gamis gitu ya. Bisa aja emang lagi ada acara keluarga atau mungkin emang lagi berada di sebuah tempat yang mengharuskan dia pakai baju formal kayak gitu. Kita juga bisa lihat di belakang Kamala Khan itu banyak barang-barang antik pisau gitu ya. Berlanjut pada Kamala Khan yang memperlihatkan kemampuan supernya itu kepada Bruno di sebuah gudang. Mungkin biar nggak ketahuan gitu ya sama orang-orang lain. Berlanjut pada adegan di mana Kamala Khan itu sudah lumayan mahir menggunakan kekuatannya itu dengan imajinasinya tentunya. Ini tuh benar-benar mirip banget kayak Green Lantern cuy sebenarnya. Jadi kayak lu bisa memproyeksikan apapun gitu dari energi itu. Bedanya doi itu nggak pakai cincin tapi pakai gelang. Terus juga di sini Kamala Khan itu langsung sadar bahwa energi yang ia punya itu adalah energi kosmik. Itu mengartikan pengetahuannya tentang Captain Marvel itu emang luas banget karena kekuatan Captain Marvel pun dari Tesseract yang merupakan salah satu benda kosmik sekaligus Space Stone. Kalau kita perhatikan lebih jelas lagi, ada adegan si Kamala Khan itu nyebrang gitu ya. Ternyata dia itu udah pakai baju Miss Marvel yang mirip seperti di komik dan juga bocoran yang emang udah beredar sebelumnya. Kita juga bisa melihat ada sekelompok organisasi yang sepertinya organisasi inilah yang ada di bocoran foto sebelumnya. Organisasi ini kuat diduga mempunyai nama NICE. Nggak tahu dah tuh singkatannya naon deui eta. Intinya namanya tuh NICE lah. Kalau kita lihat mungkin aja ini kayak semacam organisasi SWORD gitu kali ya. Atau mungkin beda lagi bisa jadi. Jika kalian perhatikan mereka itu sedang berusaha
mengepung sebuah gedung yang terlihat kayak gedung museum atau teater atau apalah itu, pokoknya desain gedungnya klasik gitulah. Nah, ini jadi ada hubungannya pada scene sebelumnya di mana Kamala Khan itu kembali menggunakan kekuatannya. Bisa aja di sini akan terjadi perlawanan karena organisasi ini mengincar gelang dari Kamala Khan. Berlanjut pada 4 orang misterius yang belum jelas doi ini siapa. Menurut kalian siapa nih si Dude ini 4 nih ya? Next kita diperlihatkan adegan yang sepertinya flashback keluarga dari si Kamala Khan. Bisa aja ini juga jadi salah satu asal-usul dari gelang yang digunakan Kamala Khan saat ini. Berlanjut pada Kamala Khan yang datang ke sebuah tempat bersama dengan karakter baru lagi bernama Red Dagger. Doi ini emang karakter asli dari komik Miss Marvel yang kebetulan dia juga berasal dari Pakistan. Bedanya kalau Red Dagger ini adalah vigilante. Masih belum jelas sih sebenarnya tempat apa yang didatangi oleh mereka berdua. Tapi kalau kita lihat dari desainnya, ini seperti bangunan kuno dengan desain Arabian gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ini tuh sepertinya tempat yang sama seperti Kamala Khan kembali menggunakan kekuatannya pas dia pakai gamis. Coba lu lihat detail ini, pasti lu akan sadar kayaknya ini adalah tempat yang sama dan bisa aja museum atau tempat kuno ini menyimpan sejarah tentang gelang dari Kamala Khan ini. Kita juga sempat diperlihatkan Red Dagger yang terlibat pertarungan dengan Kamala. Bisa aja ini momen pertama kali mereka bertemu ya, karena si Red Dagger ini bisa dibilang diceritakannya sebagai vigilante. By the way, jurus dari si Kamala ini sesuai dengan andalan di komiknya ya, yaitu kayak tinju dengan ukuran besar. Kalau kita perhatikan di sini baju Kamala Khan pada adegan dia mukul itu beda lagi ya. Di sini sepertinya dia berada di sebuah resepsi atau acara pernikahan. Bisa aja ini acara pernikahan kakaknya, karena jika mengacu pada komik kakaknya emang sempat menikah cuy. Kita juga bisa melihat di belakang Kamala Khan itu ada seorang pria misterius, dan kalau kita perhatikan lebih jelas lagi, pria itu adalah salah satu anggota dari 4 orang misterius di adegan sebelumnya. Salah satu anggota dari 4 orang misterius itu juga kembali diperlihatkan di mana orang ini bernama Najma. Kita masih belum tahu nih siapa Najma ini, apa tujuannya dari 4 orang inilah intinya. Dilanjut diperlihatkan Kamala Khan yang sedang berada di sebuah pesta. Bisa aja ini tuh pesta pernikahan kakaknya sesuai dengan komiknya. Kita juga sempat diperlihatkan Bruno yang sedang menolong Kamran yang sepertinya sedang terluka. Dilanjut pada Miss Marvel yang sedang berada di stasiun. Sepertinya ini adalah adegan yang sama pada saat ia bertemu dengan Red Dagger untuk pertama kalinya ya tentunya. Terus dilanjut dengan terhempasnya beberapa mobil dari energi kosmik yang kayaknya si Miss Marvel itu sedang melindungi seseorang pakai energi kosmiknya itu. Tapi di satu sisi ini tuh kayak seolah-olah Miss Marvel itu justru ngebogem aspal terus mobilnya terhempas. Menurut kalian gimana nih? Dia lebih ngelindungin orang atau justru ngehempas mobil pakai bogem aspalnya itu? Kemudian diperlihatkan kelompok pasukan yang mengepung sekolah Kamala Khan di malam hari. Ini makin diperjelas di mana sepertinya si Kamran ini juga diincar oleh organisasi NICE itu, entah tujuannya apa. Kita bisa melihat soalnya di situ ada bus sekolah yang berarti emang lokasinya ini berada di sekolah ya. Posisinya di sini tuh Kamala sudah terpojok dan berusaha melindungi Kamran pakai perisai. Bisa aja ini adalah adegan sebelum Kamran itu dibawa oleh Bruno dan si Kamala ini ngebogem tanah buat mentalin semua agent yang ada di situ. Bisa aja gitu. Trailer ini ditutup dengan Kamala Khan yang sangat senang menjadi superhero, kemudian diperlihatkan logo Miss Marvel dengan siluet Slayer-nya yang membentuk huruf S. Kita juga dapat melihat Miss Marvel yang duduk di atas lampu yang jadi referensi cover dari buku komiknya. Gue lupa isu berapa, cuman ini ada covernya langsung sama kayak gitu cuy. Udah ya, ini udah lumayan detail lah, udah oke lah gitu. Kalau ada yang kelewat gitu sampaikan aja di komentar. Gue udah capek cuy sumpah habis ngedit No Way Home, terus ini langsung record lagi. Kayaknya ini agak telat ya uploadnya. Gue istirahat dulu sebentar. Jangan lupa subscribe gue. Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.